Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifuddin dari Prodi TRPL. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yang saya buat guna untuk memenuhi tugas UTS evolusi perangkat lunak ini, yang berjudul Analisis Pengguna Aplikasi Mobile Banking Sumsel Babel menggunakan metode System Usability Scale. Yang pertama, latar belakang. Aplikasi mobile banking Sumsel Babel memiliki tingkat usability yang rendah dan perlu perbaikan signifikan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Temuan ini dapat membantu penyedia layanan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus guna meningkatkan kualitas aplikasi mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman usability aplikasi perbankan mobile dan menjadi pedoman bagi penyedia layanan finansial untuk memperbaiki pengalaman pengguna dalam aplikasi mobile banking Sumsel Babel. Selanjutnya, pendahuluan. Evolusi perangkat lunak adalah proses perubahan perangkat lunak agar tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna, melibatkan modifikasi untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan fitur, dan memenuhi kebutuhan pengguna yang berubah. Penting untuk mempertahankan daya saing dan kepuasan pengguna. Selanjutnya, metodologi evaluasi. Sistem Usability Scale atau SUS digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan usabilitas perangkat lunak. Responden memberikan umpan balik tentang kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan kinerja aplikasi. Hasil SUS membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan pengembangan. Tahap-tahap evolusi perangkat lunak. Yang pertama, analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan masalah dalam aplikasi. Desain ulang antarmuka, merancang ulang antarmuka untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Implementasi dan pengujian, memperbarui aplikasi berdasarkan umpan balik dan menguji kinerja sistem. Pemeliharaan dan perbaikan. Terus memperbaiki aplikasi untuk menanggapi masalah dan kebutuhan pengguna yang baru. Berikut ada daftar pertanyaan SUS. Yang pertama, saya pikir akan menggunakan aplikasi M-Banking Sumsel Babel ini. Kedua, saya merasa aplikasi M-Banking Sumsel Babel ini sulit untuk digunakan. Ketiga, merasa aplikasi M-Banking Sumsel Babel ini mudah saat digunakan. Keempat, saya membutuhkan pertolongan orang lain atau teknisi di saat menggunakan aplikasi M-Banking Sumsel Babel. Saya merasa fitur-fitur pada aplikasi M-Banking Sumsel Babel berjalan dengan seharusnya. Yang keenam, saya merasa adanya ketidaksesuaian atau ketidakserasian pada aplikasi M-Banking Sumsel Babel. Ketujuh, saya merasa orang lain akan mengerti bagaimana memakai aplikasi M-Banking Sumsel Babel dengan cepat. 8. Saya merasa aplikasi M-Banking Sumsel Babel membingungkan, tidak praktis digunakan. 9. Saya merasa tidak ada halangan atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi M-Banking Sumsel Babel. 10. Saya perlu membiasakan diri untuk mempelajari aplikasi M-Banking Sumsel Babel terlebih dahulu sebelum dapat menggunakannya. Hasil evaluasi aplikasi skor SUS. Rata-rata skor SUS 31,46, kategorinya not acceptable. Mengidentifikasikan kebutuhan mendesak untuk peningkatan fitur dan stabilitas aplikasi. Masalah utama yang diidentifikasi, tata letak antarmuka, tidak menarik dan sulit digunakan. Penggunaan kode OTP menyulitkan pengguna dalam proses transaksi, login dan aksesibilitas sering terjadi gangguan. Proses evolusi berdasarkan hasil penelitian. Perbaikan antarmuka menyederhanakan dan memperbaiki tampilan agar lebih mudah, lebih ramah pengguna. Optimasi fitur keamanan, mengurangi kebutuhan kode OTP untuk transaksi kecil. Ketiga, peningkatan stabilitas, memastikan aplikasi lebih responsif dan stabil, mengurangi kesalahan login dan gangguan. Rekomendasi untuk evolusi selanjutnya, penyempurnaan fitur pembayaran,
menambah opsi top up dan layanan transfer untuk kemudahan pengguna. Kedua, pengembangan sistem notifikasi memberikan pemberitahuan yang lebih efisien tanpa mengganggu pengguna. Ketiga, peningkatan aksesibilitas memastikan aplikasi dapat diakses dengan mudah pada berbagai perangkat. Kesimpulannya, aplikasi mobile banking Sumsel Babel berada dalam kategori not acceptable untuk usability. Evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada peningkatan antarmuka, fitur keamanan, dan stabilitas sangat diperlukan. Studi ini memberikan wawasan bagi tim pengembang untuk perbaikan di masa depan agar aplikasi lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saran pengembangan lanjutan, penelitian ini lebih lanjut dengan metode lain untuk mengalami kebutuhan pengguna dan melakukan uji coba fitur baru dalam lingkup terbatas sebelum diimplementasikan secara luas. Ketiga, pengembangan mekanisme feedback berkelanjutan bagi pengguna. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.